Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Mari kita sama-sama membaca rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, dari teks rahasia anak pintar tadi, adakah kalimat yang menunjukkan saran? Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, bertanyalah kepada gurumu. Yang kelima, atur waktu belajarmu dengan baik dan bertemanlah dengan banyak orang. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat-kalimat saran untuk bisa menjadi anak yang pintar. Sekarang, baca pernyataan berikut dan tuliskan saran-saranmu. Yang pertama, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, apa saran yang dapat anak-anak berikan kepada Udin? Contohnya adalah ini. Sarannya, sebaiknya Udin bisa berkunjung ke perpustakaan. Di sana ada banyak buku pengetahuan yang bisa dipinjam. Pernyataan yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Apa saran yang bisa diberikan? Sebaiknya Lani membeli raket baru atau Lani bisa meminjam raket temannya. Pernyataan yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Saran yang bisa kita berikan adalah sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajarinya. Nah, ketika kita menyampaikan saran, ada kata sebaiknya di awal kalimat saran yang kita berikan ya anak-anak. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Saran yang bisa diberikan misalnya, sebaiknya bu guru tidak membeli kertas baru karena untuk kegiatan pembelajaran di kelas, bu guru bisa menggunakan kertas bekas. Atau anak-anak bisa memberikan saran yang lain. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Misalkan sisa kertas itu ada 40 lembar. Kita diminta mencari kertas yang tersedia dan kertas yang telah terpakai. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita misalkan kertas yang tersedia itu adalah 160 kertas.
Kita hitung 160 kertas dikurangi 40 kertas yang tersisa, yaitu ada 120. Jadi, kertas yang terpakai adalah 120. Kertas yang tersedia 160, kertas yang dipakai 120, jadi kertas sisanya ada 40. Cara mencarinya bisa dengan pengurangan bersusun. Tentukan banyaknya kertas yang terpakai. Jika sisa kertasnya itu ada 40, kemungkinan yang pertama, misal jumlah kertas awal adalah 370. Banyaknya kertas yang terpakai adalah 370 kita kurangi dengan 40. 370 adalah kemungkinan di awal, 40 adalah sisa kertas. Kertas yang telah terpakai yaitu ada 330. Dari 370 dikurangi 40. Kemungkinan yang kedua, jumlah kertas di awal adalah 590. Banyak kertas yang terpakai adalah caranya sama seperti tadi. 590 kita kurangi dengan 40, hasilnya adalah 550. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Kita lanjutkan ya. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Latihan gerakan kaki yang pertama, berdiri tegak, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan, seperti pada gambar ini ya. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Selanjutnya, melompat ke kiri 2 kali dan berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai dengan 4 hitungan. Gerakannya seperti pada gambar. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Dan yang terakhir, kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Anak-anak bisa mengimprove atau menciptakan gerakan yang lain sesuai dengan keinginan anak-anak. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Di gambar ini ada sebuah taman yang cukup bersih dan indah. Mengapa dapat seperti itu? Karena kenapa? Taman ini dirawat setiap hari. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Di sini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban di sekolah contohnya adalah menjaga kebersihan taman sekolah. Selanjutnya, menyiram tanaman yang ada di sekolah. Selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan, dan yang terakhir adalah melakukan piket kelas secara rutin. Dan hak anak-anak di sekolah adalah mendapat lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, terhindar dari penyakit, dan yang terakhir adalah mendapatkan udara yang bersih dan segar. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang. Misalnya, saat liburan sekolah. Anak-anak mungkin pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada gambar ini. Ketika di rumah, anak-anak mungkin pernah menyiram tanaman atau melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, contoh kegiatan di waktu luang yang bisa kamu lakukan
Contohnya adalah seperti berenang, membantu ibu merapikan rumah, bermain sepeda, dan menyiram tanaman. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat membuat tubuh anak-anak menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Selamat belajar, selamat mengerjakan LKPD hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.